Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki materi bab 2, yaitu mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu tumbuhan. Tumbuhan merupakan organisme multiseluler yang terdiri atas banyak sel. Sel-sel tumbuhan yang memiliki bentuk, susunan, dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan tumbuhan tertentu. Jaringan adalah sekumpulan satu atau lebih jenis sel yang memiliki fungsi dan sifat yang sama. Jadi, sel-sel tumbuhan yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama akan terkumpul membentuk jaringan tumbuhan tertentu. 1. Jenis jaringan pada tumbuhan. Jenis jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. A. Jaringan meristem. Jaringan meristem atau jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Kemampuan jaringan meristem bermitosis secara terus-menerus menyebabkan terus bertambahnya sel-sel baru, sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Jaringan meristem memiliki sifat sebagai berikut. 1. Tersusun atas sel-sel muda yang masih aktif membelah. 2. Tidak memiliki ruang antar sel atau dalam artian sel tersusun rapat. 3. Memiliki satu atau dua inti sel atau nukleus yang besar. 4. Vakuola sel sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. 5. Sel-selnya berbentuk bulat, lonjong, poligonal, kuboid, dan prismatik. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu 1. Meristem primer, 2. Meristem sekunder. A. Meristem primer. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Pada umumnya terdapat pada ujung akar dan ujung batang atau pucuk. Meristem primer menyebabkan perpanjangan pada akar dan batang. Meristem ini berasal dari sel-sel inisial yang disebut dengan promeristem. Promeristem adalah jaringan meristem yang sudah ada ketika tumbuhan masih berada dalam fase embrio. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Heberlein, promeristem akan berkembang menjadi protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Selanjutnya, protoderm akan berdiferensiasi menjadi jaringan epidermis, prokambium akan berdiferensiasi menjadi sistem jaringan pengangkut, sedangkan meristem dasar akan berkembang menjadi parenkim atau jaringan dasar. B. Meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Sel-sel meristem sekunder berbentuk pipih atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Contohnya adalah kambium dan kambium gabus atau velogen. Kambium merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut xilem dan flum. Kambium disebut juga dengan kambium pembuluh atau kambium vaskuler. Kambium dapat ditemukan di dalam batang maupun akar tumbuhan dikotil, gimnosperme, dan beberapa tumbuhan monokotil, misalnya pada agave, aloe, dan yucca. Kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi bertambah besar. Kambium gabus atau velogen adalah jaringan kambium yang membentuk lapisan pelindung periderm atau gabus. Kambium gabus terletak di bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua.
Aktivitas kambium gabus atau velogen ke arah luar akan membentuk velum atau lapisan gabus, sedangkan ke arah dalam akan membentuk veloderm atau korteks sekunder. Berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan, jaringan meristem dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. A. Meristem apikal atau meristem ujung. Meristem apikal terdapat di ujung batang atau pucuk utama, ujung batang atau pucuk lateral, dan ujung akar. Meristem apikal menyebabkan pemanjangan batang dan akar yang disebut dengan pertumbuhan primer. Semua jaringan yang terbentuk dari meristem apikal disebut dengan jaringan primer. Proses pemanjangan meristem apikal akan menghasilkan daun, bunga, dan tunas apikal atau tunas ujung yang akan berkembang menjadi cabang samping. Menurut Smith, terdapat 2 bagian penting pada daerah ujung batang, yaitu korpus dan tunika. Korpus merupakan bagian pusat dari titik tumbuh dengan area yang luas, tersusun dari sel-sel yang relatif besar, serta mampu membelah secara tidak beraturan ke segala arah dan membentuk seluruh jaringan selain epidermis. Sedangkan tunika merupakan bagian paling luar dari titik tumbuh, terdiri atas satu atau beberapa lapis sel yang tersusun dari sel-sel berukuran relatif lebih kecil dan mengalami pembelahan ke arah lateral atau ke samping. Sel-sel tunika akan berdiferensiasi menjadi epidermis. Sementara itu, Henstein membagi ujung akar menjadi 3 daerah, yaitu dermatogen yang akan berkembang menjadi epidermis, periblem yang akan berkembang menjadi korteks, dan plerom yang akan berkembang menjadi stele. B. Meristem interkalar atau aksilar. Meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Contohnya meristem pada pangkal ruas tumbuhan golongan rumput-rumputan atau Poaceae dan beberapa anggota spesies dari Caryophyllaceae dan Polygonaceae. Meristem interkalar merupakan daerah meristematis karena terputus dari daerah meristematis yang terisolasi di subapikal batang, kemudian berkembang menuju pangkal atau basi petal. Meristem interkalar menyebabkan pemanjangan ruas batang dan menyebabkan terbentuknya bunga. C. Meristem lateral atau meristem samping. Meristem lateral terletak memanjang sejajar dengan permukaan batang atau akar, contohnya kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, sehingga batang dan akar tersebut akan membesar. Aktivitas meristem lateral akan membentuk jaringan sekunder. Sekian untuk materi pembelajaran pada hari ini, dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.